أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Surah At-Tin, surah ke-95, terletak pada juz 30, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu yang ke-28, terdiri dari 8 ayat yang memiliki kandungan tentang manusia dan pembalasan di hari kemudian kelak. Ini tanbih, mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik perwujudannya, dan manusia diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar mensyukuri dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik makhluk, dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa suatu saat nanti manusia itu akan kembali pada usia lanjut, mengalami usia yang lemah, pikun, dan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dihadapkan dengan hari pembalasan. Yang baik dibalas dengan pahala kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dalam surat ini yaitu bersumpah dengan sajarah pohon At-Tin dan Az-Zaitun, yang pohonnya banyak memberikan manfaat dan penuh keberkahan. Dua hal ini, yaitu pohon At-Tin, Az-Zaitun itu berbuah dengan 2 buah yang sangat bermanfaat, yang dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam tafsir Jalalain bisa dimaknai adalah 2 gunung yang membuahkan 2 buah ini, At-Tin dan Az-Zaitun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa dengan aksam sumpahnya ini menunjukkan bahwa agar kita terperanjat untuk memperhatikan dalam isi kandungan ayat-ayat ini untuk menjadi satu perhatian. Wat-tin waz-zaitun wat-tur sinin, dan bukit Sinai, Tur Sinai, itu bukit Sinina yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bukit itu ditumbuhkan banyak pohon-pohonan yang banyak berbuah. Di antaranya adalah Az-Zaitun. Wahadal baladil amin. Kemudian Allah bersumpah demi negeri yang aman, yaitu negeri Mekah.
pada mereka yang tinggal di dalamnya ya, akan dikaruniai dengan rasa aman, baik di masa jahiliyah maupun di dalam masa Islam, terangkan oleh tafsir Al-Jalalain ini. Wahadal baladil amin. Kemudian baru Allah mengingatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan al-insan, manusia atau semua manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, baik bentuknya maupun penampilannya. Ahsan taqwim. Thumma radadnahu asfala safin. Allah mengingatkan, kemudian Allah mengembalikan dengan bentuk yang mana manusia itu dalam tempat yang serendah-rendahnya. Artinya mereka akan dikembalikan dengan masa-masa lanjut usia yang dalam keadaan lemah dan pikun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Akan tetapi Allah menyebutkan dalam ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali di antara mereka orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka akan mendapatkan balasan yang tidak terputus pada saat dia dalam kondisi usia lanjut, dalam keadaan lemah, tidak bisa melakukan suatu amal-amalan seperti yang dilakukan pada saat mudanya. Maka bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka punya pahala yang sama yang saat dilakukan pada usia mudanya, ketika dia melakukan amal-amal soleh ya, dan didasari dengan iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka pada saat di usia muda, pada saat punya kemampuan, kekuatan, maka perbanyaklah amal-amal soleh. Maka saat nanti ketika pada saat usia tua ya, saat kita sudah tidak berdaya, lemah di dalam melakukan suatu perbuatan, tetapi kita punya azam, keinginan yang kuat untuk melakukan amal-amal itu, tapi tidak berdaya, maka Allah dengan penuh kearifannya akan memberikan pahala yang sama seperti saat-saat dia melakukan amal-amal soleh di saat mudanya. Maka Allah menyebutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun, dia akan mendapatkan balasan yang tidak terputus dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama yukadzibuka ba'du biddin, lantas mengapa mereka orang-orang kafir yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala mendustakan adanya hari pembalasan, padahal suatu saat nanti Allah akan membalas semua amal perbuatan yang dilakukan ketika saat hidupnya di dunia, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang melakukan banyak amal-amal soleh akan dibalas oleh Allah kebaikannya itu, yaitu jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang saat diberikan kesempatan umur di dunia, kemudian banyak melalaikan amal-amal soleh, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan amal-amal perbuatan kebaikan, bahkan melakukan amal-amal kemaksiatan, keburukan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengapa mereka mendustakan tentang hal ini? Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya dalam menghakimi semua perkara yang dilakukan oleh setiap hambanya. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa saat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup di dunia ini, kita banyak melakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Maka nanti suatu saat, di saat tua, kita punya keinginan kuat tapi fisik kita lemah, maka kita akan diberikan balasan yang tidak terputus dari sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti saat kita melakukan di usia muda kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan senantiasa bisa mengamalkan amal-amal soleh saat kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.